Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satyana Nafisa dan teman saya Yanis Andini. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Jepang di Hindia Belanda. Proses dan tujuan Jepang masuk ke Indonesia bermula pada tanggal 8 Desember 1941 dengan tiba-tiba. Jepang melakukan serangan ke Pearl Harbor yang merupakan pangkalan terbesar salah satu Angkatan Laut Amerika Serikat di Lautan Pasifik. Setelah melakukan penyerangan terhadap Pearl Harbor, Jepang melakukan serbuan ke selatan yang tak lain adalah Indonesia. Hal ini menurut pendapat Sudirman dan Lestari Ningsih 2017 pada halaman 9. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia di daerah Tarakan, Kalimantan Timur. Saat pertama kali tiba di Indonesia, tepatnya pada tanggal 11 Januari 1942, kemudian pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mulai mendarat di Pulau Jawa, yakni pada daerah Banten, Indramayu, dan daerah Rembang. Pada mulanya, tujuan utama Jepang untuk menjajah Indonesia ialah untuk mencari bahan-bahan keperluan perang yang awalnya disambut senang oleh masyarakat Indonesia karena rakyat Indonesia menaruh harapan terhadap Jepang dengan memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia yang telah menaruh kebencian terhadap pihak Belanda. Hingga pada tanggal 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal AWL Tjarda van Starkenborg Schacwoord serta beberapa dari petinggi militer Belanda datang ke Kalijati, Subang, Jawa Barat untuk bertemu dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang. Dalam proses penyerahan kekuasaan atas Indonesia tersebut, Belanda diwakili oleh Letnan Jenderal Terpoten dan Jepang diwakili oleh Jenderal Imamura. Hal ini menurut Fauda 2020 halaman 4. Sejak awal serah terima tersebut, maka Indonesia resmi dikuasai oleh Jepang. Pada tanggal 9 Maret tahun Showa 17, upacara serah terima kekuasaan dilakukan antara tentara Jepang dan Belanda di daerah Kalijati. Sikap Jepang pada awalnya menarik simpati rakyat Indonesia dan kemenangan Jepang atas Perang Pasifik digembor-gemborkan sebagai kemenangan bersama, yakni kemenangan bangsa Asia pada saat tentara hendak mendarat di Indonesia. Mereka juga memberikan sebuah janji atas kemerdekaan Indonesia serta memberikan kebebasan untuk bangsa Indonesia mengibarkan bendera Indonesia. Bahkan sebelum Jepang mendarat di Pulau Jawa, siaran Tokyo juga sering menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tak lain juga yang dilakukan Jepang ialah menetapkan pelarangan menggunakan bahasa Belanda. Sejak saat itu, bahasa Indonesia ikut berkembang pesat di daerah kebangsaan Indonesia. Bangsa-bangsa di Asia sangat percaya terhadap semboyan Jepang, yakni Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, dan Jepang pelindung Asia, sehingga tidak memberikan perlawanan sama sekali. Bahkan kehadiran Jepang disambut dengan sukacita karena Jepang dianggap sebagai saudara tua yang berjanji akan membebaskan bangsa Asia dari belenggu penjajahan Barat. Materi yang selanjutnya yakni berakhirnya masa kekuasaan Jepang di Hindia Belanda. Kondisi Jepang semakin terdesak pada akhir tahun 1944. Beberapa pusat pertahanan di Jepang jatuh ke tangan Amerika Serikat. Salah satu pertempuran yang membawa dampak besar dan buruk bagi pihak Jepang ialah pertempuran Laut Karang atau Laut Koral pada tahun 1942. Pertempuran ini tercatat sebagai pertempuran laut pertama yang melibatkan kapal-kapal perang oleh kedua belah pihak. Pada pertempuran ini, Jepang mengalami kerugian yang sangat besar yang dikarenakan rusaknya berbagai kapal induk yang dimiliki oleh Jepang. Kekalahan Jepang pada pertempuran selanjutnya disebabkan karena Amerika Serikat mampu mengetahui beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Jepang melalui sistem penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kekalahan Jepang di berbagai pertempuran berdampak buruk pada pemerintahan Jepang yang ada di negaranya.
Pada tanggal 7 September 1994, Jenderal Koiso memberikan janji kemerdekaan pada Indonesia yang di kemudian hari akan ditepati oleh bangsa Jepang. Hal ini menurut pendapat Husni 2015 pada halaman 65. Panglima Jepang, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan soal pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan BPUPKI atas janji pemberian kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia. Lebih tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945 dan pada tanggal 7 Agustus 1945 panitia BPUPKI resmi dibubarkan dan dibentuklah panitia baru yakni PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wijayadiningrat. Menurut pendapat Ishak 2012 pada halaman 9, Belanda sebelumnya telah menyadari bahwa Jepang tidak akan mampu menguasai daerah jajahannya termasuk Indonesia dalam kurun waktu yang lama. Karena Amerika Serikat yang mulanya dikalahkan Jepang dalam perang pada tahun 1941 telah berhasil bangkit merebut beberapa wilayah yang telah dijajah oleh Jepang pada sebelumnya. Dengan demikian, dalam kurun waktu yang singkat akan merebut kembali Indonesia dan beberapa jajahan yang dimiliki Jepang, sehingga Jepang bisa mengembalikan kembali Indonesia terhadap Belanda sebagai salah satu sekutu dekatnya Amerika. Pada akhirnya, Jepang menguasai Indonesia selama kurun waktu kurang lebih dari 3,5 tahun, yakni pada tahun 1942 hingga tahun 1945. Pada tanggal 6 Agustus 1945, pasukan Amerika Serikat berhasil mengbom kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki juga berhasil dibom nuklir oleh sekutu Amerika. Hal ini menurut Amin dan Kurniawan 2018 pada halaman 74. Alasan Amerika membom kota Hiroshima dan Nagasaki dikarenakan kedua kota tersebut merupakan kota pusat industri yang berada di bangsa Jepang. Pada akhirnya tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu Amerika, akan tetapi Jepang harus tetap menjaga status quo sebelum kedatangan sekutu terhadap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memanfaatkan kondisi tersebut. Golongan muda terus mendesak pada golongan tua untuk segera membacakan teks proklamasi Indonesia hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi Indonesia yang menandakan berakhirnya kekuasaan di Jepang dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut, Indonesia dinyatakan resmi merdeka dari negara jajahan. Selanjutnya yakni perlawanan rakyat terhadap Jepang. Yang pertama yakni terjadi di Indramayu yang terjadi pada tanggal 3 Maret 1942. Tentara Jepang mendarat di Indramayu yang tepatnya di kampung Sumur Sirih. Munculnya protes sosial petani di Indramayu terhadap Jepang di tahun 1944. Berawal dari amanat Suokan yang menetapkan kewajiban serapati oleh petani sesuai tata yang tertera pada surat kabar Taja. Petani wajib menyerahkan padi kepada Jepang di setiap musim panennya. Penyebab dari pemberontakan ini ialah kemurkaan para petani terhadap kewajiban serapati yang dinilai sangat memberatkan. Masyarakat Indramayu dipaksa menjadi rumusa atau kerja paksa yang bekerja di bawah naungan tekanan dan diberlakukan secara sewenang-wenangnya oleh masyarakat Jepang. Maka dari itu, masyarakat Indramayu nekat melakukan aksi perlawanan kepada Jepang. Pemberontakan rakyat tersebut terjadi di desa Kaplongan pada bulan April 1944. Kemudian, pada tanggal 30 Juli, terjadi pemberontakan di desa Cipendet, Kecamatan Lobener. Pemberontakan petani ini memperlihatkan persoalan petani yang telah dihadapi oleh masyarakat pedesaan yang di bawah kekuasaan Jepang.
Pemberontakan tersebut dilihat juga sebagai ungkapan keresahan dari petani. Dampak dari adanya protes sosial petani Indramayu ialah terjadi bentrokan antara petani dan Jepang. Banyak tentara Jepang yang mati, juga petani yang mati, yang terbunuh, bahkan sebagian dipenjara dan dihukum tembak oleh pihak Jepang. Ini perlawanan di Aceh. Aceh merupakan salah satu dari wilayah yang dikuasai oleh Jepang. Masyarakat Aceh juga diperlakukan dengan sewenang-wenangnya. Rakyat Aceh mengalami penderitaan yang cukup lama dikarenakan banyak rakyat yang dipaksa melakukan rumosa. Perlawanan ini terjadi karena rakyat Aceh sebagai pemeluk ajaran Islam atau agama Islam yang sangat teguh dan tidak bisa menerima tingkah laku dan perbuatan Jepang yang berbuat tidak baik, di antaranya seperti mabuk-mabukan, bermain wanita, dan lain sebagainya. Akibatnya, pada tanggal 10 November 1942, Aceh melakukan penyerangan terhadap pihak Jepang di Cotpiling. Sebanyak 2 kali Jepang berusaha menaklukkan wilayah Cotpiling, tapi keduanya pun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya dan berhasil membuat Jepang mundur ke daerah Lok Sumawe. Kemudian pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Cotpiling dan Tengku Abdul Jalil harus gugur di tempat saat beliau sedang beribadah. Perlawanan yang ketiga yakni perlawanan di Singaparna atau di Tasikmalaya. Singaparna juga merupakan salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh pihak Jepang. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa Jepang untuk mengikuti upacara Saikirei. Upacara Saikirei merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk dan menghadap ke arah matahari. Dengan melakukan seperti itu atau seperti hal itu, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, masyarakat juga merasakan penderitaan yang disebabkan oleh perlakuan Jepang secara sewenang-wenang dan kasar, hingga pada bulan Februari 1944 rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Selanjutnya atau yang keempat yakni perlawanan di Blitar, pemberontakan Peta. Perlawanan pada tanggal 14 Februari 1945 dilakukan oleh tentara Peta, yakni pembela tanah air, yang dipimpin oleh Supriyadi. Pemberontakan ini adalah pemberontakan yang paling besar dilakukan pada masa kependudukan Jepang. Pemberontakan Peta berhasil membunuh sejumlah bala tentara Jepang dan pasukan Peta dipimpin Supriyadi berhasil melarikan diri dan membawa banyak dari beberapa perlengkapan dan logistik Jepang, misalnya seperti senjata arisaka dan senapan mesin. Namun di sisi lain, Peta juga memberikan manfaat yang dapat dipetik. Di sisi positifnya dari pembentukan Peta adalah timbulnya inspirasi bagi anggota Peta. Dengan latihan kemiliteran yang sangat berat dapat memperkuat rasa percaya diri, menumbuhkan perasaan harga diri yang sepadan dengan bangsa lain. Peta merupakan sebuah wadah pengembangan mental dan sikap nasionalisme pemuda yang pada akhirnya juga berperan penting dalam revolusi kemerdekaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perilaku, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.